Halo kalian semua para investor dan holder kripto dimanapun kalian berada. Balik lagi dengan saya di channel Cryptonesia. Oke teman-teman, ini part kedua. Saya bakal ngelanjutin apa yang sudah saya obrolin dan diskusiin di awal ya, di video yang di part 1. Tapi sebelum kita mulai, seperti biasa saya bakalan disclaimer dulu buat kalian semua. Investasi di dunia kripto memiliki risiko yang sangat tinggi, jadi buat kalian pakailah uang dingin atau uang santai dan bijaksanalah dalam melakukan investasi, sehingga keputusan kalian berinvestasi nanti tidak berujung pada penyesalan. Oke teman-teman, kita udah bahas di part yang pertama ya, alasan kenapa di tahun 2024 ini atau tepatnya di awal bulan Februari ini bisa menjadi indikasi untuk prospek cryptocurrency akan lebih maju ke depannya dan akan lebih besar lagi pertumbuhannya. Jadi buat teman-teman semua jangan lupa disimak sampai selesai. Dan terima kasih banyak buat kalian sekali lagi yang sudah subscribe channel ini dan like video ini teman-teman. Oke, jadi kita langsung mungkin masuk ke beritanya aja ya, kita nggak usah update market lagi. Oke, di sini kita langsung masuk ke berita lanjutannya ya teman-teman. Di sini manajer dana terkemuka menjelaskan bagaimana Bitcoin halving nanti di bulan April tuh bisa melontarkan Bitcoin menjadi 280.000. Wah, ini jauh banget ya dari prediksi Scaramucci kemarin yang memprediksi kalau Bitcoin bakalan naik menjadi $170.000 pasca halving Bitcoin pada bulan April nanti. Oke, gimana isi beritanya? Yuk kita simak bareng-bareng, kita bacain bareng-bareng. Charles Edwards, pendiri Bitcoin kuantitatif dan dana aset digital Capriole Investments, telah menjelaskan mengapa peristiwa halving yang akan datang dapat mendorong harga mata uang kripto puncak tersebut ke harga $280.000. Charles Edwards melihat ya potensi terobosan 500% pada harga Bitcoin jika kripto tersebut meniru pola halving yang bersejarah. Menurutnya, jika rally Bitcoin pasca halving tetap konsisten dengan tahun 2020, maka kripto andalan ini dapat mencapai $280.000 pada tahun 2025. Oke teman-teman, kalian bisa lihat sendiri ya, ini tweetnya Charles Edwards di X. Dan di sini dia menampilkan pola halving di tahun 2020 teman-teman. Jadi menurut dia, kalau misalnya sama polanya, ini bisa menembus di 500%. Tapi sabar dulu ya teman-teman, di sini kan kita tahu di tahun 2020 itu walaupun ada halving di situ, tapi di situ juga ada momen yang kita tidak akan pernah lupa ya. Di situ ada pandemi COVID-19 juga teman-teman, yang di situ menyebabkan pergeseran pola investasi masyarakat juga. Tapi coba kita baca dulu sampai selesai supaya kita tahu maksud Charles Edwards ini seperti apa. Halving yang akan datang akan menyebabkan jumlah Bitcoin yang diberikan kepada penambang dipangkas setengahnya sebagai cara untuk menjaga tingkat inflasi aset tetap terkendali. Halving ini diperkirakan akan terjadi pada bulan April dan akan menjadi peristiwa keempat sejak peluncuran Bitcoin pada tahun 2008. Pengamat pasar yakin halving ini akan mendorong harga Bitcoin lebih tinggi karena pasokan kripto akan menjadi lebih langka dibandingkan sebelumnya. Meskipun ada kemungkinan untuk berargumentasi bahwa keuntungan dari siklus ini jauh lebih rendah, Edwards mengatakan bahwa kinerja siklus tahun 2020 pada dasarnya biasa-biasa saja dan aneh. CEO Capriole ini juga menegaskan bahwa tahun 2020 adalah pasar bullish Bitcoin terburuk dalam sejarah. Dia mengaitkan kinerja Bitcoin yang lesu pada saat itu dengan serangan 50% terhadap jaringan pertambangan oleh pemerintah Tiongkok dan fase pengetatan Federal Reserve yang paling agresif dalam sejarah. Edwards mencatat bahwa ini adalah dua tantangan besar, namun dampaknya sepertinya tidak akan terjadi lagi dalam 2 tahun mendatang. Oke, di sini dia mengantisipasi dua hal ya teman-teman. Di situ ada jaringan miningnya oleh Tiongkok kemarin dan juga dan kemudian pengetatan Federal Reserve yang agresif di tahun 2020 kemarin teman-teman ya. Oke, walaupun ini menjadi dua hal yang menjadi tantangan besar ya teman-teman, tapi Charles Edwards ini yakin juga kalau dalam 2 tahun mendatang, tantangan yang ditakutkan itu tidak akan terjadi. Dia memperkirakan tahun 2024 akan menjadi kebalikan dari tahun 2021. The Fed telah mengadopsi strategi kebijakan pelonggaran kuantitatif dengan Ketua Fed Jerome Powell memperkirakan 3 pemotongan tahun ini. Oleh karena itu, pengelola dana berpendapat bahwa dolar yang melemah akan mendahului Bitcoin yang lebih kuat. Nah oke, ini nyambung ya teman-teman ke berita yang saya bahas di part 1, yaitu tentang pernyataan The Fed atau pernyataan dari Jerome Powell yang mengatakan bahwa The Fed akan lebih hati-hati untuk memangkas suku bunga acuan di tahun 2024 ini. Dan di sini rencananya Powell itu akan memotong atau akan memperkirakan ada 3 pemotongan di tahun 2024 atau pemotongan suku bunganya ini ada 3 kali teman-teman. Dengan pemotongan yang tidak sekaligus dan lebih berhati-hati, tentu saja ini bakal akan menurunkan tingkat inflasi yang terjadi di dunia teman-teman.
Dan di sini untuk Grayscale Investment sendiri mengajukan gugatan dan menangkan keputusan terhadap SEC yang memaksa regulator untuk akhirnya memberi lampu hijau pada dana yang diperdagangkan di bursa atau ETF Bitcoin Spot kemarin di 10 Januari kemarin teman-teman ya. Di sini Charles Edward menganggap persetujuan 10 Januari sama kuatnya dengan halving kedua. Dia mengamati bahwa ketika ETF emas diluncurkan pada tahun 2004, kapitalisasi pasar keseluruhan logam mulia tersebut 4 kali lipat dari Bitcoin saat ini. Dengan nilai pasar saat ini sekitar 3,2 triliun dolar, emas mengalami peningkatan pesat lebih dari 300% menjadi 13 triliun dolar dalam waktu kurang dari 7 tahun. Nah ini yang diharapkan ya teman-teman. Jadi Charles Edwards ini membandingkan dengan ETF emas kemarin juga di tahun 2004. Jadi setelah persetujuan ETF emas di tahun 2004 naiknya bisa sampai 300% teman-teman. Dan itu dalam kurun waktu yang kurang dari 7 tahun. Nah kalau dilihat perbandingannya di sini dengan Bitcoin, bisa jadi dengan persetujuannya di awal Januari kemarin atau di awal tahun 2024 kemarin, dan kemudian ada halving lagi di bulan April, ini paling tidak bisa menaikkan nilai Bitcoin juga teman-teman. Dan mungkin bisa jadi 280 ribu dolar menurut Charles Edwards. Tapi kalau untuk saya pribadi teman-teman, saya tidak bakalan muluk untuk naik sampai di situ. Mungkin di tahun 2025 mungkin bisa terjadi itu. Tapi menurut saya di tahun 2024 ini paling tidak sampai akhir tahun, kalau menurut historisnya teman-teman kita lihat ya di tahun 2016 kemarin waktu pasca halving Bitcoin juga, itu kurang lebih jaraknya untuk dia sampai naik di 50% itu sekitar 6-7 bulan. Dan kemudian di tahun berikutnya, di tahun 2017 baru dia mulai naik jauh sekitar 3.000%-an teman-teman. Dan kemudian di tahun 2020 juga kalau kita ngelihat kemarin historisnya itu, 2020 setelah 7-8 bulan itu naiknya bisa tinggi banget, tapi kemudian itu ya ada pandemi COVID-19 itu yang membuat pergeseran pola investasi ya menjadi lebih ke aset digital. Itu juga yang mendorong nilai Bitcoin semakin tinggi dan akhirnya ATH-nya di tahun 2021 teman-teman. Pokoknya selangnya sekitar itulah, sekitar 7-8 bulan. Dan kemudian di tahun 2024 ini, kalau misalnya Bitcoin diperdagangkan di harga 43.000 ini, saya yakin nanti di akhir tahun atau di Desember ini, kemungkinan besar dia akan mencapai di angka 100.000 teman-teman. Jadi apakah ini bisa menjadi prospek yang bagus? Tentu saja menurut saya. Tapi balik lagi teman-teman, ini cuma prediksi saya secara pribadi dan saya tidak akan meminta teman-teman atau tidak akan merekomendasikan teman-teman untuk berinvestasi di Bitcoin juga. Itu keputusan ada di tangan kalian semua. Oke, kita lanjut lagi ya. Saat ini kapitalisasi pasar Bitcoin mencapai sekitar 830 dolar. Oke, kita lanjut lagi teman-teman. Dan pada saat ini kapitalisasi pasar Bitcoin mencapai sekitar 830 miliar dolar. Charles Edwards yakin bahwa aset yang lebih kecil berpotensi menghasilkan keuntungan yang lebih besar. Hal ini menunjukkan bahwa apresiasi harga sebesar 300% selama 2 hingga 5 tahun ke depan yang hanya didorong oleh ETF spot sebenarnya akan sangat konservatif untuk kripto OG. Selain itu, pengembalian 500% selama 18 bulan setelah halving pada bulan April bukanlah hal yang aneh bagi Bitcoin berdasarkan tren historis. Jika digabungkan ini berarti Bitcoin bisa menguat sebesar 800%. Oke, kalau kita melihat 18 bulan, ya bisa jadi, makanya saya bilang mungkin di tahun 2025 bisa jadi naiknya segini ya, naiknya sampai 280 ribu dolar atau 800%. Tapi untuk di tahun 2024 saya tetap masih yakin dengan kenaikan di angka 200% teman-teman ya. Mungkin di sekitar akhir tahun 2024 dia bakalan tembus di angka 125 ribu dolar. Oke, di sini kalau kita ngeliat kutipannya dari Edwards ya, saat Anda menelusuri 2 faktor terpenting untuk Bitcoin dalam siklus ini dan menjumlahkannya, akan mudah untuk mencapai harga Bitcoin konservatif sebesar 300 ribu dolar dalam beberapa tahun ke depan. Meskipun begitu, Edwards mendesak para investor untuk melakukan penelitian sendiri sebelum melakukan investasi apapun, karena banyak hal dapat terjadi antara sekarang dan nanti yang dapat memicu naik dan turunnya angka-angka ini. Ya ini ya teman-teman ya, uniknya pasar cryptocurrency, selalu fluktuatif, selalu naik turunnya tidak tentu, dan tidak ada satu orang pun di dunia ini yang dapat memprediksi cryptocurrency dengan tepat teman-teman. Bisa jadi prediksinya begini tapi kemudian ada hal yang terjadi dan kemudian nilainya tidak sesuai dengan prediksi. Dan tidak ada satupun orang di dunia ini yang bisa memprediksi dengan tepat naik turunnya atau fluktuasi harga cryptocurrency. Jadi buat kalian para investor dan para holder kripto sangat-sangat disarankan untuk mencari informasi yang valid atau untuk merangkum sebanyak-banyaknya informasi agar kalian bisa menentukan pola investasi kalian atau bisa menginvestasikan uang kalian dengan aman dan nyaman. Jangan sampai berujung penyesalan ya teman-teman.
Oke, itu tadi berita dari Charles Edward ya teman-teman. Prediksinya untuk naik sebesar 800% dalam jangka waktu 18 bulan. Setelah melihat tren historisnya, itu merupakan hal yang mungkin terjadi teman-teman di tahun 2025 nanti. Tapi balik lagi, kalau saya mau ulang lagi di tahun 2024 di akhir tahun ini, saya tetap pada prediksi saya bahwa kalau berjalannya sesuai dengan harapan, kemungkinan 7-8 bulan atau tidak di akhir bulan, di sekitar bulan Desember tahun 2024 ini tetap akan menyentuh angka $100.000 teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjut lagi ke berita yang tidak kalah menariknya. Ini berasal dari dalam negeri sendiri. Berita yang menjadi alasan saya kenapa pasar cryptocurrency bakalan maju dan bakalan menjadi prospek yang baik banget, yang bagus banget di tahun 2024 ini. Dan tepatnya awal Februari ini menjadi pintu gerbang atau menjadi indikasinya teman-teman. Di sini judul beritanya adalah Gandeng OVO, Thrift ajak rutinitas nabung Bitcoin dan aset digital. Oke, Thrift ini salah satu platform juga ya, dia mengajak atau menggandeng OVO untuk rutinitas nabung Bitcoin. Wah, ini menarik ya teman-teman. Tren investasi Bitcoin kian melejit karena itu platform jual beli aset kripto dan saham Amerika Serikat Thrift menghadirkan fitur pembayaran auto debit OVO di platformnya. Hal itu guna mendorong pengguna untuk meningkatkan kebiasaan menabung aset digital secara rutin. Ray, founder dan CEO Thrift mengatakan fitur ini dirancang untuk memberikan kenyamanan ekstra bagi pengguna Thrift yang ingin lebih mudah dan nyaman berinvestasi baik di kripto maupun saham Amerika. Dengan begitu, Thrift dapat memperluas jangkauan layanan mereka dengan masyarakat yang menggunakan auto debit OVO sebagai salah satu metode pembayaran. Nah, ini kutipannya dari Ray ya. Ray juga menambahkan kerjasama ini sekaligus menjadi pintu masuk bagi investor untuk memahami pentingnya menerapkan kebiasaan menabung rutin aset digital sebagai keputusan investasi yang cerdas ke depannya. Dan sini Ray mengatakan lagi, melihat kondisi pasar yang fluktuatif, menabung aset digital secara rutin dapat menjadi pilihan terbaik untuk investasi jangka panjang. Oke, kita ngobrol sedikit tentang Bitcoin teman-teman. Jadi pengenalan Bitcoin ini setelah era digital ini, setelah informasi ini tidak ada hentinya di dunia, kita bisa melihat informasi dari manapun. Ini memang pengenalan Bitcoin cukup pesat teman-teman. Jadi Bitcoin ini sudah memang bukan hal asing lagi bagi kita sekarang, tentunya di Indonesia ya. Salah satu platform trading di Amerika ya, trading saham dan kripto ini menggandeng OVO teman-teman. Dan yang kita tahu sama-sama ya, di Indonesia ini ada beberapa dompet digital dan salah satunya memang OVO. Dan di sini Thrift, salah satu platform digital ya, platform trading saham juga, dia mengundang atau dia menggandeng OVO sebagai partnernya untuk ajak rutinitas nabung Bitcoin di aset digital. Selain itu, melalui fitur pembayaran auto debit OVO, investor dapat melakukan nabung rutin secara lebih konsisten dengan menyisihkan sejumlah dana untuk diinvestasikan secara otomatis ke aset digital kripto, seperti mungkin Bitcoin, Ethereum, hingga saham perusahaan asal Amerika seperti Apple dan Tesla. Oke, jadi ini mungkin cuma bukan cryptocurrency ya yang bisa ditabung di sini, tapi juga obligasi bisa ya seperti Apple dan Tesla. Dengan demikian, strategi tersebut dapat mengurangi risiko fluktuasi pasar yang mungkin terjadi. Hal ini bisa memperkuat urgensi penerapan strategi investasi yang cerdas di tengah popularitas Bitcoin yang terus bertumbuh. Oke teman-teman, di sini jadi kelihatan banget ya, kenapa yang diprioritaskan adalah Bitcoin. Di sini kenapa sih harus Bitcoin? Karena balik lagi teman-teman ya, lebih dari 50% ini dominasi Bitcoin memang mempengaruhi pasar cryptocurrency. Bahkan sekarang juga mempengaruhi pasar obligasi teman-teman. Dan inilah kenapa di konten ini saya menjadikan ini sebagai acuan ya, atau mungkin sebagai indikasi buat saya sendiri kalau di tahun 2024 ini akan menjadi prospek yang bagus untuk pasar cryptocurrency. Karena melihat dari keempat berita ini yang saya terangin dari part 1 sampai sekarang ini jelas-jelas berita yang baik untuk Bitcoin sendiri teman-teman. Dan karena dominasinya tinggi, ketika Bitcoin itu naik, otomatis pengaruhnya akan ke seluruh pasar cryptocurrency. Otomatis koin-koin atau token di sekitarnya bakal naik juga. Dan kemudian ini juga menjadi pasar yang baik untuk altcoin ya teman-teman di tahun 2024. Dan satu hal lagi teman-teman, ini yang menurut saya ada indikasi penting yang kita harus aware juga. Di tahun 2024 ini kita ngelihatkan dalam minggu terakhir ini kondisinya cukup kalem, kondisinya cukup tenang dan mungkin lebih cenderung sideways ya teman-teman kalau kita ngelihat dari grafiknya. Di sini yang menjadi awareness saya mungkin lebih ke akumulasi teman-teman. Karena di sini paus lagi banyak diem ya. Mungkin teman-teman nanti bisa cek di video saya yang kemarin ya. Ini saya di situ sempat mengangkat berita tentang player short term atau pemain-pemain yang jangka pendek ini lagi bermain banget di pasar Bitcoin untuk sekarang ya teman-teman. Dan kita ngelihat paus besar ini lagi tenang.
orang-orang yang punya Bitcoin besar ini lagi tenang. Nah ini yang sebenarnya menjadi antisipasi bahwa Bitcoin ini lagi nunggu akumulasi. Nanti kita semua bisa lihat bareng-bareng setelah halving ini seperti apa. Saya yakin permainan dari player jangka panjang ini atau paus-paus besar ini akan bermain di situ. Dan nanti kita akan ngelihat sampai di akhir tahun 2024 ini. Dan saya yakin prospeknya bakal bagus banget. Jadi kalau misalnya teman-teman mempertanyakan, kalau misalnya sekarang saya masuk ke Bitcoin udah telat atau belum ya? Menurut saya belum banget. Justru mungkin ini bisa menjadi saat yang tepat. Karena ini baru pembukaan teman-teman. Karena saya yakin ke depannya pasar cryptocurrency ini bakal bagus banget. Jadi buat teman-teman yang pengen masuk sekarang juga saya tidak melarang, saya tidak mengajak juga. Tapi ini mungkin bisa menjadi indikasi yang baik atau bisa menjadi prospek yang bagus. Teman-teman boleh melihat berita-berita yang lain juga, teman-teman boleh mencari informasi juga yang lain yang mungkin bisa menjadi nantinya landasan acuan buat kalian semua ya. Dan buat teman-teman semua jangan lupa untuk cari berita-berita pembanding dan jangan lupa untuk benar-benar gali informasi yang lebih dalam ya. Karena investasi ini kita tidak bisa memprediksi dengan tepat. Kita cuma bisa memberikan kisi-kisi, kita cuma bisa menilai, kita cuma bisa memprediksi kalau misalnya jalannya sesuai. Sementara kita tahu sendiri pasar cryptocurrency ini fluktuatif banget dan tidak ada satu orang pun yang bisa memprediksi dengan benar atau 100% benar. Tapi yang jelas pergerakan cryptocurrency ini teman-teman bisa lihat apalagi setelah pandemi itu menjadi salah satu hal yang paling diperhatikan teman-teman. Karena setelah pandemi ini pola pergeseran investasi masyarakat, investasi global ini sangat-sangat bergeser. Orang sekarang lebih banyak menginvestasi di dunia digital, teman-teman. Ini yang akan mungkin menjadi indikasi bahwa di tahun-tahun ke depannya pasar cryptocurrency bakalan menjadi prospek yang baik. Terutama dengan berita-berita yang saya bawain ini, teman-teman, di tahun 2024 ini saya yakin banget bakalan menjadi tahun yang positif buat cryptocurrency. Oke teman-teman, mungkin sampai situ aja ya yang bisa saya sampaikan buat kalian semua. Terima kasih banyak buat kalian yang sudah klik video ini dan nonton dari awal sampai akhir. Dan terima kasih banyak juga buat kalian yang sudah like video ini dan subscribe channel Cryptonesia. Dan sekali lagi ya teman-teman, berinvestasi di dunia cryptocurrency itu memiliki resiko yang sangat tinggi. Jadi pakai duit yang dingin, duit yang santai. Jangan sampai kalian nanti tidak bijak ngambil keputusan terus berujung penyesalan. Kita semua tidak mau rugi tentunya, kita pengennya tetap cuan. Jadi teman-teman harus cari informasi yang valid, harus gali informasi lebih dalam lagi. Oke, sampai ketemu ya teman-teman di video-video yang selanjutnya. Thank you, bye.